Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyu Raihani, NIM 75213019 dari kelas DV3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar animasi 2 dimensi. Yang pertama ada timing and spacing. Timing and spacing atau waktu dan jarak merupakan penentuan jumlah frame yang akan ditentukan sesuai gerak yang cepat atau lambat, sehingga dapat memberikan cerita yang berbeda di setiap frame. Yang kedua ada eases. Ease bisa disebut sebagai perlambatan atau percepatan sebuah animasi. Untuk mendapatkan kesan realis dalam sebuah animasi, kita perlu mengacu pada kondisi real di dunia nyata. Sebagai contoh, ketika membuat animasi bola memantul dari atas ke bawah, akan ada efek percepatan dan perlambatan akibat adanya gravitasi. Ketika bola balik ke atas, maka bola akan melambat karena tertarik gravitasi, dan ketika bola-bola bergerak ke bawah, maka bola akan tertarik gravitasi atau mengalami percepatan. Yang ketiga ada squash and stretch. Squash and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya empuk, saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara, sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula, beda dengan benda yang permukaannya keras, ketika menghantam benda lain bentuknya tetap dan tidak berubah. Yang keempat ada anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda atau persiapan pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Yang kelima ada follow through. Follow through merupakan prinsip dasar animasi yang menekankan pada gerakan animasi bagian tubuh lain yang tetap terus bergerak walaupun tubuh atau benda telah berhenti bergerak atau diam. Konsep dasar dari prinsip animasi follow through adalah gerak animasi dari objek atau karakter yang saling berhubungan, tetapi tidak bergerak secara bersamaan. Yang keenam ada arcs. Arcs juga merupakan prinsip dasar animasi yang memberikan kesan alami karena gerakan karakter seperti manusia dan hewan bergerak membentuk pola. Dengan prinsip arcs ini, selain terlihat alami, gerak animasi juga akan terlihat lebih smooth dan lebih realistik. Yang ketujuh ada exaggeration. Prinsip animasi exaggeration adalah menekankan tentang gerakan animasi memiliki unsur dramatis dan cenderung hiperbolis. Gerakan animasi yang dramatis ini biasanya disajikan dalam genre animasi komedi karena beberapa gerakan dramatis tersebut juga cenderung terlalu ekstrim dalam ekspresi tertentu. Yang kedelapan ada secondary action. Secondary action adalah gerakan sekunder atau juga gerakan tambahan yang terjadi karena efek atau akibat adanya gerakan utama. Secondary action juga menjadi gerak pendukung dari gerakan utama yang menjadi gerak animasi secara keseluruhan menjadi terlihat realistik. Yang kesembilan ada solid drawing. Solid drawing merupakan prinsip animasi yang menekankan pada kemampuan animator dalam membuat gambar. Selain memiliki kemampuan teknik menggambar yang baik, animator juga harus memiliki kemampuan teknik menggambar baik. Animator juga harus memiliki kepedean terhadap ruang, anatomi, keseimbangan berat, komposisi, dan pencahayaan. Yang terakhir ada appeal. Appeal adalah prinsip yang berkaitan dengan gaya visual animasi. Prinsip animasi appeal akan membuat penonton tertarik dan dapat dengan mudah mengidentifikasi orisinalitas dan asal produksi animasi berasal karena memiliki karakteristik yang ditonjolkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.